Kela dan Bella dimanapun berada, kami akan mengingatkan hal yang sangat penting tentang manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu, Bella? Oh iya, aku ingat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Hebat kamu, Kela. Yuk kita ikuti penjelasan hari ini tentang kemenangan di dalam Allah bagian kedua. Siap? Adik-adik, berjumpa lagi untuk berpetualang lagi, dan kali ini kita masih mengikuti perjalanan dari Nabi Elia. Cerita ini adik-adik juga bisa baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Cukup pendek. Sebelum kita mengikuti ceritanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami boleh terus dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Bawalah kami untuk mengerti dan ubahlah kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Nabi Elia sungguh sangat takut, kecewa, dan campur aduk dengan kesedihan adik-adik. Mengapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang besar dengan harapan Isabel, Ahab, orang Israel mau bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata yang Nabi Elia dapatkan justru adalah sebuah ancaman. Nabi Elia mau dibunuh. Itulah mengapa kemudian Nabi Elia lari dari Israel sampai ke Berseba. Di sana dia meninggalkan bujangnya, kemudian sendirian masuk ke padang gurun. Setelah seharian berjalan, Nabi Elia menjumpai pohon arar dan dia tidur di bawahnya. Loh, Nabi Elia waktu itu sempat bawa bekal enggak ya? Oh adik-adik, Nabi Elia terlalu kecewa, sedih, dan takut. Dia tidak sempat memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika Nabi Elia ini sedang tidur, seorang malaikat diutus oleh Tuhan dan membangunkan Elia, katanya, Elia, bangunlah, makanlah. Elia bangun. Kemudian dia melihat di sekitarnya ada roti, ada air di dalam kendi. Kemudian dia makan, minum, dan tidur lagi. Adik-adik, Elia sudah kehilangan pengharapan, sudah putus asa, sudah bingung. Dia tidak tahu lagi apa yang dia akan kerjakan. Sehingga kedatangan seorang malaikat yang membangunkan dia tidak membuat dia bersemangat. Seharusnya di tengah-tengah tempat yang sepi seperti itu, adik-adik, ketika ada orang yang membangunkan dia harusnya berpikir, loh kok ada orang, loh kok ada makanan. Tapi tidak, dia makan, minum, terus tidur. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang kembali dan berkata, Elia, bangunlah, makanlah, sebab jika tidak, perjalananmu ini akan menjadi sangat jauh dan melelahkan bagimu. Elia bangun lagi, Elia makan lagi, dan Elia minum lagi. Adik-adik, ini adalah sebuah pelajaran bagi Elia bahwa Tuhan tidak membiarkan Elia putus asa dan tersendiri, adik-adik. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Mungkin kita sedih, mungkin kita takut, kecewa, tetapi Tuhan akan mengutus orang-orang untuk menguatkan dan menghiburkan kita, adik-adik. Tetapi Tuhan juga menegaskan panggilannya loh untuk Nabi Elia. Ketika malaikat itu berkata, jalanmu ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan Elia berjalan. Itu artinya Tuhan menyatakan itulah panggilan Tuhan untuk Elia. Adik-adik, Tuhan
juga akan membawa kita keluar dari keputusasaan kita dengan menyatakan kehendaknya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dengan berharap, dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan supaya kita mengerti panggilan Tuhan dan kita menang terhadap keputusasaan kita. Adik-adik, setelah makan itu, Nabi Elia dapat berjalan selama 40 hari, 40 malam. Itu mujizat bukan adik-adik? Itu mujizat. Tetapi ketika Nabi Elia makan, apakah itu terlihat sebagai mujizat? Oh tidak lah, cuma makan aja kok. Mana mujizatnya? Nabi Elia baru menyadari, oh ini sebuah mujizat. Oh berarti Tuhan mau menguatkan imanku dengan mujizat ini. Adik-adik, itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah mujizat yang besar yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus menghidupkan kita kembali sehingga kita bisa berseru kepadanya, oh Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Bagaimana itu mungkin terjadi kalau kita seorang yang mati? Tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan beranugerah membuat mukjizat kita dihidupkan kembali, kita bisa berseru seperti itu. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah mukjizat. Kita harus bersyukur atas mukjizat besar yang Tuhan telah lakukan ini. Selama 40 hari, selama 40 malam, ketika Nabi Elia itu berjalan sepertinya tidak ada tujuan. Tentu di waktu-waktu itu Nabi Elia bergumul dan berpikir, apa yang telah dia lakukan? Adik-adik, Nabi Elia telah bergeser dari perjuangan yang itu adalah anugerah Tuhan. Dia melihat itu sebagai perjuangannya sendiri. Sehingga ketika tidak terjadi seperti yang dia pikirkan, Nabi Elia menjadi kecewa, menjadi takut, menjadi sedih sekali adik-adik. Dan itu yang membawa dia menjadi putus asa. Kita harus tahu adik-adik bahwa ketika Tuhan mengutus kita memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab, belum tentu itu adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi adik-adik, yang dituntut adalah kita selalu sadar itu anugerah Tuhan. Tetapi selama 40 hari 40 malam ini, tentu Elia juga teringat dulu perjalanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka berjumpa dan sungguh Tuhan menyatakan firman-Nya. Sekarang Tuhan memberikan kesempatan kepada Elia untuk mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan berikutnya. Adik-adik, dari seluruh cerita ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oh kita takut, oh kita sedih, oh kita kecewa, oh kita putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan akan menolong kita dengan mengingatkan akan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mungkin akan memelihara dengan jalan-jalannya yang ajaib. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Engkau Bapa menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, yang terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang giat bekerja untuk Tuhan dan mengalahkan setiap keputusasaan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, Keila pikir-pikir kenapa Elia yang hidupnya 6 abad setelah Musa bisa tahu bahwa bangsa Israel pernah mengembara selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Tentu waktu itu Tuhan menjaga supaya firman Tuhan bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Berarti tentunya ketika Elia harus berjalan selama 40 hari, harusnya merupakan persiapan untuk mengetahui rencana Allah yang disediakan baginya. Wah, mantul!
Tuhan tidak pernah sembarang memelihara dan menyampaikan firman-Nya buat kita. Mari bersama menghidupi rencana Allah dengan tekun membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Sampai jumpa.